Jadi saya mencoba untuk ikut kelas-kelas online yang waktu itu lagi marak banget. Oh, Nah, untuk kesempatan menjadi seorang VO itu nggak langsung bisa terbuka dengan lebar sejujurnya. Karena industri untuk voice over sendiri itu kan dia industri kreatif. Jadi hampir-hampir sama kayak teman-teman yang mungkin pengen jadi artis. Nah, kayak gitu. Harus lewat testing, kalau kita namanya pitching. Dan sore hari ini kamu kayaknya buka ambil satu lagi dulu. kita mau langsung aja Nih, ke materi ya. Menurut teman-teman kemarin, tadi udah ya, udah bisa ya di grup ya. Udah dibaca sedikit-sedikit, udah mulai di googling-googling apa itu voice over. Ada yang tahu voice over adalah apa voice over itu ya? Coba saya pengen tahu dulu. Jadi nanti kita bisa menyamakan persepsi. Contek di Google dulu. Voice over itu terdiri dari kata voice dan kata over. Voice itu suara, over itu lebih. Jadi suara yang lebih. Oke, baik. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang voice over adalah kira-kira apa? Menurut teman-teman semua itu apa sih pengertian voice over? Ya, ada yang mau Kalau kalau jawab? ini sih, kalau ya kayak gitulah mengisi suara eh, sebuah biasanya sih iklan ya kebanyakan yang saya tahu sih ada iklan gitu kan, terus film gitu. Jadi orang yang aktivitas mengisi suara pada sebuah video, sebuah film, sebuah karya. Ya, bisa diartikan seperti itu. Jadi, voice over itu adalah proses untuk mengisi suara pada sebuah bidang kreatif. Yang kita tahu sekarang ini bidang kreatif itu banyak sekali. Dan VO adalah profesi turunan dari bidang kreatif itu sendiri. Karena sekarang kalau kita lihat, itu banyak banget konten-konten yang emang butuh untuk bersuara. Nah, apa aja ya? Banyak banget, ada YouTube, ada TikTok, ada IG, dan lain sebagainya. VO sendiri biasanya orang itu kayak cenderung gaber ya. Taunya lebih ke kayak, oh menjadi suara film gitu. Sebenarnya VO dan gaber itu berbeda. Kalau gaber itu lebih ke kayak voice acting, kalau VO itu lebih kepada kita me, apa ya istilahnya, mencoba untuk menyampaikan pesan melalui suara. Karena kadang VO itu nggak hanya di media audiovisual aja. Jadi media yang untuk kayak radio, terus podcast gitu kan kadang nggak nampilin orangnya. Itu juga penting banget untuk diketahui. Nah, sebenarnya VO ini tuh kesempatan kita semua ini terbuka lebar nggak sih? Sangat terbuka lebar. Apalagi sekarang ini ada yang namanya AI, ya AI ya, artificial intelligence. Nah, itu juga pakai suara manusia sebenarnya, suara manusia yang diprogram, terus setelah itu bisa jadi yang seperti teman-teman dengar di Google Maps, belok kiri, jalan terus, 100 meter ada Alfamart, gitu ya. Nah, di situ itu juga sebenarnya penggabungan antara beberapa karakter suara. Di sini kita mau apa nih? Ini yang tadi apa sih voice over itu? Ya, profesi turunan industri kreatif. oh, oke. Nah, teman-teman yang pengen banget, pengen doang atau pengen banget, Pengen banget. pengen aja atau pengen banget nih, harus digali dulu big why-nya. Apa ya yang bikin saya tertarik sama dunia VO? Kalau setelah bisa menjawab big why itu, nanti teman-teman karena ada curiosity-nya, rasa ingin tahu,
Jadi teman-teman itu lebih bersemangat untuk mencari informasi tentang dunia itu. Masuk teman-teman yang ada di sini semua, karena sudah berkenan ikut kelas ini, saya pikir sih teman-teman yang ada di sini semua sangat ingin jadi VOT, gitu ya. Outputnya pengen jadi VOT bukan menjadi voice over talent ya. Ya. Nah, di sini pertama kali ketika teman-teman pengen masuk ke dunia VO, cari role model. Role model itu bisa teman-teman temukan di suara iklan, misalnya suara iklan yang biasanya hadir menemani kita puasa. Ada yang tahu nggak? Iklan yang cuma ada di puasa doang. Denger banget. Itu legend ya. Nah, cari suara-suara yang kira-kira teman-teman ini mirip sama suaranya. Nanti kita cek satu-satu, kira-kira teman-teman ini suaranya ada di tone atau middle tone atau up tone. Oh, Kita nanti satu-satu harus ngomong yang biasa aja, terus ngomong yang middle tone, up tone, sama mid tone. berarti Ya kayak Bimo. Ya, kayak Bimoki. Nah, misal teman-teman udah tahu Bimoki, tahu kan Bimoki. Nah, Mas Bimo ini emang salah satu mentor saya yang benar-benar apa ya? Jadi pengisi suara itu langsung bisa booming gitu gara-gara beliau. Bisa nanti belajar dari Mas Bimo di YouTube-nya banyak banget itu materi. Terus misal lagi kalau teman-teman tahu iklan-iklan, bisa Kak, teman-teman searching tuh pengisi iklan apa gitu. Misal pengisi iklan apa ya, Garnier atau yang untuk skincare kayak gitu-gitu. Karena itu kan nanti akan berbeda-beda ya karakter suaranya. Bisa dicari di IG atau di Google. Kalau udah ketemu nih sama orangnya, coba dipelajari, didengerin terus lain. Lanjut. Lanjut. Nice. Ini ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mengenali suara kita sendiri? Karena nantinya biar bisa mencocokkan suara kita itu bagusnya di mana? Bisa dijualnya di mana? Walaupun sebenarnya VOT itu harus fleksibel, harus bisa semuanya. Sebenarnya gitu. Cuma kayak orang nyanyi tuh, ada range suaranya kan. Ada yang sopran, ada yang alto, gitu. Nanti di sini saya akan kasih naskah news, iklan, misteri, kayak nanti yang ini di Google ya, entertainment, dongeng, ada tuh buku, nanti bisa kita pelajari. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengetahui karakter suara kita itu cocoknya untuk suara apa. Saya sendiri awal mulanya itu, saya juga nggak tahu suara saya itu cocoknya untuk apa gitu. Tapi semakin kesini, jadi tahu gitu. Dan suaranya itu ada di sekian, ada di seperti ini. Misal saya harus manifesting, mungkin saya cocoknya untuk yang video manifesting atau kerjaan yang ada hubungannya dengan manifesting. Mungkin saya belum begitu cocok dengan suara yang terlalu cheer up untuk iklan-iklan apa ya, makanan kayak gitu-gitu. Jadi saya belum cocok yang ke situ. Nanti teman-teman tahu sendiri kok lama-lama. Lanjut. Nah, bagi teman-teman yang memang udah ada niat kuat banget nih pengen jadi POT, silakan untuk berjejaring, cari komunitas. Nanti saya kasih tahu komunitas di Indonesia itu banyak banget. Bisa masuk ke komunitasnya, tapi biasanya ini ya, komunitas POT itu ketika kita udah ikut kelasnya, dari bisa masuk WAG-nya gitu. Tapi ada beberapa juga yang sebenarnya kalau kita daftar aja jadi member nih, langsung bisa masuk ke WAG-nya. Itu ada Voice People Indonesia kalau nggak salah.
punyanya Mas Bimoki. Terus ada juga Cafe DAI. Cafe DAI itu nanti teman-teman cek aja di IG Cafe DAI. Nah, di situ nanti ada link-linknya, langsung terhubung ke admin, bilang aja pengen jadi member Cafe DAI. Akan dimasukin. Tuh, lanjut. Nah, ada 5 hal yang sebenarnya banyak sih. Ini beberapa aja. 5 hal yang harus dipersiapkan saat mau take VO. Sebenarnya ini untuk materi lanjutan, tapi nggak apa-apa. Saya kasih aja sekarang ya. Jangan minum kopi, jangan minum teh, apalagi es krim. Jadi Salah. maksudnya kopi, teh kayak gitu kan, dia kafeinnya lumayan, terus tenggorokan tuh jadi lain kan. Terus suaranya kita tuh yang keluar jadi nggak maksimal. Harus minum air putih. Kalau bisa air putihnya juga jangan yang dingin, yang biasa atau yang hangat. Untuk menghasilkan suara yang bagus, yang benar, itu harus dengan posisi badan yang benar juga, yaitu posisi badan yang tegak. Coba kalau misalnya kita coba ini, nah ini waktu yang tepat, itu kan jadi gak enak ya. Satu nggak enak, nafasnya juga mau ngambil nafas susah. Jadi kalau misalnya kita mau take PO, kalau nggak ada kursi yang nyaman, mending berdiri aja. Terus naskah yang sudah fix. Jadi kalau seandainya bisa kita udah dapat kerjaan, naskahnya itu udah harus fix gitu. Harus nanyain tuh ke klien, ini udah fix kan Kak? Nanti kita buat review, oh ternyata naskahnya direvisi. Gitu. Terus dia nggak mau bayar revisinya. Nah itu gawat. Terus ruangan yang kondusif. Nah, seperti yang di sana ya, yang untuk podcast itu ruangannya kondusif. Jadi harus kedap suara. Walaupun bisa disiasati dengan mic, disiasati dengan mic dynamic namanya. Mic dynamic itu suara yang ada di sekitar kita tidak akan masuk ke proses rekaman. Kalau mic kondensor ini kondensor nih. Nah, kalau kondensor ini masuk sekecil apapun bisa suka masuk. Ini kenapa harus tidak? Ini lanjut. Nah, ini contoh naskah hard news. Nanti teman-teman bisa apa namanya memilih naskah yang pengen dicoba untuk di VO. Kalau ini hard news, terus ada lagi mas. Nah ini yang soft news. Soft news itu kayak hotspot ya semacam gitu. Jadi ada naskah iklan. Iklan ini 3 kata tapi susah banget. Benar, ini susah banget. Dan selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Ya enggak? Terus lagi, ini naskah misteri. Kalau naskah misteri itu diusahakan biar horornya dapat. Tadi itu saya habis dapat kerjaan, barusan tadi sore banget. Itu naskahnya disuruh choosing yang untuk horornya itu biar bisa lebih kelihatan gitu. Padahal itu adalah naskah promo TV, promo acara TV, cuma karena ada horornya sedikit, cuma 1 kalimat. Harus dapat tuh horornya di situ. Gitu. Terus ada lagi, nah ini company profile. Company profile itu biasanya suara-suara yang agak deep tone gitu. Tapi nggak semuanya sih, tergantung sama perusahaannya. Pengennya suaranya yang seperti apa. Lagi bisa profil terakhir. habis. Company profile udah. Sebelum kita menuju ke membaca naskah, saya ada yang mau ini nggak, apa namanya, pengen tahu nggak, kira-kira suaranya ada di range apa? Teh, sini aja. Apa saya kesana?
Gimana untuknya? Ngomongnya yang ngomong biasa aja, maksudnya ngomong biasa dulu aja gitu. Assalamualaikum. Iya. Gara-gara takut suaranya. Pokoknya sebelum tag harus minum air putih, jangan minum kopi. Yang belum nggak, tapi setelah kopinya juga belum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fadila, pelajar dari SMA Negeri 1 Cisaat. Yang kebetulan dapat informasi pelatihan voice over ini dari Instagramnya Nabi Agus. Jadi tertarik buat ikutan dan akhirnya daftar. Manual. Coba kalau kata siapa tadi namanya? Sahira. Sahira. Oke, oke. Langsung aja ya. Coba pengen naskah tadi yang dibaca yang apa? Semua itu Mas yang Word, ya. nanti kita sama-sama latihan untuk Mr. Tang. Cara untuk kita agar bisa fokus saat membaca naskah. Bentar, yang itu dulu berarti. Yang tadi dulu atau yang Word dulu? Boleh, mau pilih yang naskah mana? Kebetulan minggu depan ada buat ngeliput Eskul Paskibra, jadi udah nyiapin buat konsultan. Saya juga udah nyiapin tesnya. Dimulai ya. Ya. Halo pemirsa, saat ini kita sedang berada di SMA Negeri 1 Cisaat, di mana ekstrakurikuler Paskibra tengah melakukan latihan rutin mereka. Paskibra bukan hanya sekadar baris berbaris, tetapi juga wadah bagi siswa untuk mengasah kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Keren. Keren emphasizingnya udah dapet itu tadi. Coba saya mau lihat apa namanya naskahnya. Mau lihat naskahnya coba. Emphasizing itu udah dapet tadi. Cuma jangan terlalu ngegel apa sih di akhirnya. Nah untuk intonasi juga nanti teman-teman bisa untuk melatih intonasi biar nggak monoton gitu-gitu doang. Tadi kan masih sih pengendalian apa sih? Oh, benar. Nah, gitu. Jadi udah kelihatan langsung udah pasti. Halo pemirsa, saat ini kita sedang berada di SMAN 1 Cisaat. Di mana ekstrakurikuler Paskibra tengah melakukan latihan rutin mereka. Paskibra bukan hanya sekedar baris berbaris, tetapi juga wadah bagi siswa untuk mengasah kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Kalau apa namanya? Kalau naskah untuk kalau ini jadi nanti ada videonya ya? Ada videonya. Oh, tapi ini kayaknya bukan berita sih. Ini naskah. 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 Naskah.
Karena kalau berita tuh bukan halo pemirsa, jadi udah langsung kayak langsung pas geraknya gitu. Itu sih biasanya kalau yang naskah berita. Berarti nanti bisa jadi itu naskah beritanya yang soft news aja. Masih ya, ada yang mau ngomong lagi? Ini range-nya kamu kayaknya Google tuh, ya Google tuh. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, sebelumnya terima kasih, mohon maaf Mbak Dian suaranya kebetulan lagi habis juga. Jadi suara aslinya belum Balik. kelihatan, Belum tapi balik. ya saya usahakan. Gak apa-apa. Ini suara aslinya kurang lebih perkenalkan, nama saya Intan Kasihwayu Putri. Kebetulan saya tertarik dengan dunia VO ini dan ingin belajar lebih banyak. Terima kasih untuk Mbak Dian, terima kasih untuk Diarbus. Sebelumnya saya ingin mencoba yang artinya yang soft news. Yang soft news yang dari Mbak Dian yang mie ayam yang boleh, boleh. Mie ayam adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Terbuat dari mie yang direbus mendidih, kemudian ditaburi saus kecap khusus beserta daging ayam dan sayuran. Selain rasanya yang enak, mie ayam juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Salah satu mie ayam yang memiliki cita rasa yang enak adalah mie ayam Ki Jumadi, di mana sang peracik mie ayam hanya bisa dari keluarga Ki Jumadi saja, sehingga cita rasa mie ayam tetap terjaga. Bagus Mbak, udah bagus naskah soft news-nya. Ini hampir sama kayak feature ya naskahnya. Jadi pembawaan naskah yang seperti ini tuh agak lebih halus, tapi jangan kayak hotspot ya. Karena kalau kayak hotspot itu terlalu, kalau kata mentor saya tuh terlalu ini, terlalu nyeruin banget jadi. Kita pun yang punya suara itu harus jadi diri kita sendiri sama kayak penyanyi. Nah, penyanyi juga kayak gitu, dia punya ciri khas sendiri. Nah, untuk ciri khas itu nanti lama-lama akan terbangun kalau kita sering berlatih. Udah ya. Nah, sebelum teman-teman mau take VO, tarik nafas dulu. Karena ini waktunya durasinya lumayan Ya, pendek ya, jadi saya nggak bisa ngasih untuk gimana caranya pemanasan kayak gitu-gitu. Karena panjang. Tarik nafas dulu. Mie ayam adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Terbuat dari mie yang direbus mendidih, kemudian ditaburi saus kecap, kemudian ditaburi saus kecap khusus beserta daging ayam dan sayuran. Begitulah. Itu pokoknya mirip-mirip seperti itu. Atau kalau misal suara kita lagi grafik gitu ya, bisa dinaikin sedikit suaranya. Kalau dinaikin jadinya kayak gini. Mie ayam adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Terbuat dari mie yang direbus mendidih, kemudian ditaburi saus kecap khusus beserta daging dan sayuran. Agak diapi sedikit. Biasanya kalau untuk tone yang up-tone gitu, untuk naskah-naskah makanan atau naskah-naskah apa ya yang ceria-ceria gitu. Ada nggak contoh naskah yang ceria yang kayak iklan-iklan gitu? Ada nggak? Yang kalian tahu nggak? Itu mil kita Ya, kita gimana sih? jajanan. Itu yang menang Mbak Liza. Ya, ini. Nah, itu soft cookies itu juga. Oh, itu yang menang Mbak Liza. Kalau yang soft cookies itu dia jenisnya itu mintanya yang apa istilahnya ya? Yang warm, yang penyampaiannya tuh hangat, bukan yang terlalu ceria. Ada lagi yang mau? Nah, sebelum kalau nggak ada yang mau, belum nggak mau, bukan gitu maksudnya. Kita mau ini dulu ya, latihan
latihan agar konsentrasi membaca naskah. Coba Mas yang tadi saya bilang. Nanti Yang satu-satu. oke, satu. Word. Nanti satu-satu pokoknya. Harus dapat satu-satu. Nih, tongue twister. Yang tongue twister. Yang bawah. Yang buaya. Nah, ini. Kalau buaya biawak buaya kan cuma 3 kata doang. Yang nomor 3. Hurufnya bisa diganti kan? Tiba-tiba si botak batuk di atas. Hurufnya bisa diganti kan? Buaya. Iya, fontnya. Oh, iya, Karena ini bisa. buat mata, ini matanya terlalu susah dibaca. Koma aja coba. Ya, Nah, sama. coba koma. Tahoma enak dibaca. Oh, mau Tahoma. gedein lagi enggak? Ada yang mau nyobain nggak? Nah, pertama boleh sih nggak terlalu cepat, tapi harus lama-lama harus cepat. Coba ya. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Langsung cepat. Buaya. Enggak langsung cepat, maksudnya dibaca aja, tapi nanti lama-lama harus cepat. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku, kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Coba. Buaya. Jadi kita teh. Buaya. Buaya. Boleh. Ya, ya. Jangan cium cucu-cucuku, kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Dua aja ya. Jangan coba-coba cium pipi-pipiku, kalau coba-coba cium pipi-pipiku, Stop. Bebas kan, Bu? Bebas. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. terus. Oh, 11 biru. Terus, oh, diulang. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Lanjut. Kepala, kelapa, kepala, kelapa, kelapa. Kepala, kelapa, kepala, kelapa, kepala, kelapa, kepala, kelapa, kepala, kelapa. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Cepat-cepatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Coba-coba cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Tempat-tempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Tempat-tempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Jangan coba-coba cium cucuku kalau cuman mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Satu ribu, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Pak, nanti kalau misal berlanjut jadi VOT, tolong yang ada di naskah jangan di otak-atik, harus sesuai. 8 ya 8, bukan 8. 8. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekku. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekku.
Keledai makan kedelai di kedai, keledai makan kedelai di kedai. Sempat-sempatnya senyum. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Itu belakang belum itu, belakang. Belakang belum. Datang-datang kayak Yanti tamat. Karena nggak rekam. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama Yang sebelah semut-semut belum. itu. Tadi belum ya? Udah. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Kepala, kelapa, kepala, kelapa, kepala, kelapa. Sana sini nggak ada. Mana? Ya, dan semua. Ya. Kira-kira yang paling susah yang mana? Yang di Zoom cuma lihat aja. Kenapa? Kalau ada yang makan kedelai di kedai belum ada ya gitu. Karena dia sama dengan ide udah ya. Tapi bisa diulang-ulang sendiri di rumah. Belum. Coba ini. Nah, sama dengan kayak membaca skrip. Membaca skrip itu juga harus kalau misalnya klasik. Saya mau kenalin beberapa contoh TO. Selain iklan, selain punya profil, ada yang namanya managing investor. Tapi yang di atas ini. Oh, ya. Nah. Manifesto. Yang ini. Nah, ini. Manifesto itu biasanya dia untuk bukan iklan, iklan pariwisata. Itu biasanya manifesto. Terus nama buku itu juga banyak yang manifesto. Jadi tentang motivasi hidup kayak gitu. Oh, Ada yang mau nyoba nggak? Ini briefnya itu soft, warm, jadi dia lembut, terus hangat, terus kayak di top sama diri sendiri gitu. Biasanya kayak gitu kalau manifesto. Kecuali di situ jadi iklan ya. Nah, biasanya kalau jadi iklan itu misal ini pergi sejauh-jauhnya sehingga kamu tidak lagi takut, dia akan kembali. Itu nanti misal ada brief untuk iklannya, iklan Traveloka misalnya, jangan lupa booking tiket di Traveloka. Nah, dari kita mulai awal yang pelan, soft, kayak ngomong sama diri sendiri, nanti pas iklan Travelokanya itu harus dibuat. Jadi kan iklan kayak direct selling. Iklan-iklan yang sering didengar yang ada di YouTube yang sering orang itu banyak yang jenis-jenisnya manifesto. Apalagi nih sekarang ini puasa itu banyak banget iklan manifesto. Dari mulai Tokopedia, terus sarung, baju koko. ya pokoknya yang intinya itu adalah rumah adalah tempat pulang ternyaman gitu. Mudik. Nah biasanya kayak gitu iklannya. Itu lebih ke manifesto. Kalau yang atas tadi udah ya sosmed itu sama, udah sama kayak picture. Ada yang mau nyobain nggak ini nasihat yang ini? Boleh. Yang mau nyobain? Ya, so. Udah. Udah. Ada yang Pembacaan Baca. Kurang gede. Ya, hargai kesendirian, naik kereta sendirian ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Hidup sendirian di bawah bintang-bintang, belajar cara mengendarai mobil manual, pergi sejauh-jauhnya sehingga kamu tak lagi takut tidak akan kembali. yang belakangnya udah lumayan bagus, tapi yang depannya lebih ke kayak ngasih apa ya introduction-nya itu lebih soft.
Dia ngomong sama diri sendiri gitu. Ini kayaknya orangnya agak-agak ini ya, apa tuh terus dia bilang kayak dia kesepian gitu ya. Ngasih yang level terus kesepian gitu ya. Hargai, hargai kesendirianmu, naik kereta sendirian ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Tidur sendirian di bawah bintang-bintang, belajar cara mengendarai mobil manual, pergi sejauh-jauhnya sehingga kamu tidak lagi takut tidak akan hilang. Begitu. Jadi lebih kayak ngomong ke diri sendiri. Kalau manifesto rata-rata kayak gitu. Nanti bisa dilihat tayangan iklan yang sudah mulai banyak di TV. Apalagi yang itu pokoknya tentang mudik-mudik biasanya. Biasanya kayak gitu tayangannya. Nah kalau teman-teman pengen tahu VO lebih banyak, bisa di scroll aja di IG, kasih hashtag VO Indonesia gitu, Voice Over Indonesia atau pengisi suara Indonesia gitu. Nanti banyak yang muncul. Dari yang muncul apa namanya akun-akun personal, terus akun-akun challenge. Nah, kalau pengen yang tahu challenge itu ada di Voice Over Challenge. Itu biasanya banyak munculnya. Kalau yang sekarang itu apa ya Voice Over Challenge-nya? Ada nggak bisa buka ide nggak sih Mas? Bisa. Oke. Ada yang pernah ngebacain buku di sini? Ada nggak? Belum. Ngebacain buku buat anak. Bacain buku buat anak bisa. Terus apa ini? Ngebacain ini kebetulan saya bawa nih contoh audiobook. Ini di sini kerjaan saya contoh audiobook untuk buku terbitan Gramedia ini. Oh, Gramedia. challenge. Nah, pokoknya cari aja hashtag itu. Kita coba dengerin lagi di sini coba orang pengen tahu yang namanya cara membaca audiobook itu seperti apa. Hampir mirip kayak Dabber sih, jadi kayak apa Dabber film gitu, karena kalau di buku itu kadang tokohnya tuh lebih dari 2, lebih dari 3 gitu. Jadi kadang-kadang suara kita tuh harus harus sebenarnya nggak harus diubah mutlak. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak dia akan lebih tertarik kalau suaranya bisa berubah-ubah. Cari rencana sekarang itu apa ya yang ada ya? Yang tahu nggak? Cari yang kemarin aja kali ya. Apa namanya? Voice over challenge coba. Voice over challenge. Nanti challenge. Ada nggak? Mas, Enggak. ada ya? Kembali. Kalau enggak ini aja deh Mas, kalau nggak ada, kalau apa namanya lagi? Log on ini voice over challenge. Oh, boleh ada yang suara ini juga dia reguler ada terus. Moeni Tulisannya Moeni Suara ini cuma ada yang baru. Nah, teman-teman di sini yang belum pada apa namanya follow ada suarain, ada moeni.vo Moeni MOE Moe tuh ada casting call for dubbing voice actor. titik VO. Tetapi kayaknya beberapa tahun lalu kayaknya. Pokoknya harus sering-sering update gitu. Oh ini aku juga pernah ikut challenge-nya nih. Atau ini aja deh Mas, contoh yang kemarin aku kasih. Oh iya, Yang ditonjolin. ngebacain buku tuh cerita apa namanya caranya kayak gimana? Bentar. Boleh yang buku, boleh yang Buku dulu. itu juga nggak apa-apa ya. Yang ini.
Tapi itu dabar lebih ke dabar. Ah, ini promo. Nah, ini salah satu kerjaan reguler yang setiap hari saya kerjakan itu seperti ini. Jadi bikin promo untuk MNC. Ini pun sampun remboyong, bangsa tansah awet ngantos sak menika. Monggo dikersani, pawartos Jawi, saben dinten Kemis dumugi Minggu. Tabuh dikendalu, wonten ing Bojonegoro Kopi. Itu promo untuk iklan di MNC. Nah, kalau ini buku nih. Nah, bentar. Salah pencet. Ibuku adalah seorang murabita, perempuan penjajah Al-Aqsa. Ada yang tahu bedanya nggak? Suaranya. Yang tadi sama yang Aku ikut melakukan lalu. Ini suaranya anak kecil gitu. ini suaranya agak ditopin, agak dinaikin. Kalau yang tadi pakai gitu. Kita harus mengenai Al-Aqsa dengan ibadah. Jangan sampai Al-Aqsa diambil oleh orang jahat yang serangkan. Seharian itu, selama di pengajian ibu sering dijauhi, ibu terus melewatkan kaki sampai ragu. Ibuku adalah seorang murabita, perempuan pemakmur Al-Aqsa. Ketika ibu mengajar Al-Quran, aku berlarian sambil mendengar ayat-ayat yang bersahut-sahutan. Suara-suara itu terdengar merdu, tapi bagiku suara ibu juara satu. Ibuku adalah seorang murabita, perempuan pejuang Al-Aqsa. Ibu bilang, anakku harus tahu kisah berhasil aku akan membacanya dalam singgah sendirian. Sehingga orang jahat. Itu agak sedikit berbeda suara yang digunakan ketika kita mau public profile atau mungkin mau iklan atau mungkin mau apa namanya audiobook. Nah, kalau yang ini beda lagi nih. Yang ini Mas tolong Mas. Bukan sudah ya sudah. Nah itu. Banyak yang nggak tahu kalau itu suara saya. Orange? Who made the console orange? Orange. Orange. Energy. Maybe we just say one place. Let's go. Okay, well, that's what do you mean? Tahu nggak saya isi yang suara karakter yang warna apa? Yang Yang orange. Iya. Iya. Nah, itu sebenarnya juga beda lagi. Jadi tahu ya, udah mulai kebayang nggak sih apa namanya perbedaan suara-suara itu? Kalau saya ngomong biasa kayak gini suaranya. Tapi ketika saya mulai VO dengan berbagai macam jenisnya itu, maka suaranya akan berganti-ganti juga. Gitu. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Sebelum nanti kita nyobain lagi naskah yang lain. Berarti itu ya yang pertama kenalin suara dulu ya, suaranya tipe apa? Ya, betul. Suaranya tipe yang seperti apa? Tipe ting suara laki. Tipe ting suaranya. Kalau Victor itu kayak yang tadi ya, yang apa namanya MNC tadi yang Pawartos Jawi itu saya pakai suara yang gitu. Range suaranya kita tuh sebenarnya manusia itu kan beda-beda. Jadi harus didengerin dulu. Misal kalau mau biasa kan kayak gini nih. Terus kalau misalnya saya lagi baca buku gitu ya. Kalau yang kayak tadi ini saya kan bikinnya uptone gitu. Uzair adalah seorang nabi. Saat safar, ia di sebuah desa yang sepi. Bangunannya hancur dan penghuninya telah mati. Nah, kalau yang betul gini, Uzair adalah seorang nabi. Saat safar, lewatlah ia di sebuah desa yang sepi. Jadi
kayak orang apa ya, lebih rendah gitu nadanya. Ya, kan orang tuh kayak kalau di beberapa ini kan ada suara di mulut, terus suara perut gitu ya. Nah, iya. itu kalau voice over itu dia suaranya di suara mana? Saya suara apa ya? Kalau voice over itu bukan head voice ya. Kalau head voice itu kan nyanyi pakainya falsetto. Nah, kalau suara-suara ini pakainya perut. Jadinya makanya kenapa kalau pas mau VO pasti langsung kencengin perut. Karena untuk satu untuk nafas, terus yang kedua untuk caranya untuk apa ya, upgrade pusing suaranya gitu biar tidak beda. Gitu. Ada yang pengen nyobain nggak? Mau cobain? Sama ada video yang suara iya, yang apa? Suara perut. Di itu ini suaranya perut jadi tarik nafas dulu. Karena suara perut saya emang Tarik nafas dulu. Tarik nafasnya dari mulut. Terus dikeluarkan juga dari mulut lagi. Terus ada lagi kayak suara ini apa tuh? Anjing yang itu untuk melatih dia tapi perutnya harus kembang. Gitu. Ada sih banyak banget yang teknik-teknik bersuara gitu. Cuman kayaknya mungkin besok lagi atau ada sesi lagi khusus untuk yang seperti itu. besok tanggal 28. Ada yang pengen coba bacain buku ini nggak? Nanti bisa apa namanya dipindahin QR-nya kayak apa kalau saya pas bacain. Ada yang pengen bacain ini nggak? Coba. Coba dulu. ladies first. Bukunya. Hah? Bukunya? Oh iya. Ya, dari isi. Oh. Iya. Ya, langsung. Uzair adalah salah seorang nabi. Saat safar, lewatlah ia di sebuah desa yang sepi. Bangunannya hancur dan penghuninya telah mati. Bagaimana kelak manusia akan bangkit? Uzair bertanya lagi. Iya semuanya. Mas Ingat itu sendiri. Jadi Itu Mbak Intan dulu. oh, Mbak Intan. itu mic-nya di situ, mic-nya di situ. Mic-nya di situ. Boleh kalau bisa suaranya Uzair boleh. Nanti jadi suara Uzair. Jadi Uzair narator sama Uzair boleh dibedain boleh nggak? Begitu. Oh. Uzair adalah salah seorang nabi. Saat safar, lewatlah ia di sebuah desa yang sepi. Bangunannya hancur dan penghuninya telah mati. Bagaimana kalau manusia akan bangkit? Uzair bertanya dalam hati. Oh, P. Pak Dedi. Oh iya. Nggak ada. Baterainya. Ya. Kameranya lupa, kameranya Uzair lupa. adalah salah seorang nabi. Saat safar, melewatlah ia ke sebuah desa yang sehat. Bangunannya hancur dan penghuninya telah mati. Bagaimana kelak manusia akan bangkit? Uzair bertanya dalam hati. Kita udah biasa ini, udah biasa mendongeng.
Udah. supaya kita pindahin dulu. Lihat apa? Udah enggak. Saat safar, lewatlah ia di sebuah desa yang sepi. Bangunannya hancur dan penghuninya telah mati. Bagaimana kelak manusia akan bangkit? Uzair bertanya dalam hati. Semilir angin membuat Uzair mengantuk. Ia pun berhenti untuk beristirahat dan tidur. Itu jadi perbedaannya kalau saya pas dapat apa kerjaan yang memang mengharuskan suaranya agak di acting atau kalau enggak jadi biar bisa membedakan antara narator sama tokoh-tokohnya. Gitu. Caranya biar suaranya agak tinggi. Ya. Ini di tenggorokannya agak bukan ditekan ya, perutnya aja yang ditekan. Nanti lama-lama perutnya jadi kempes loh. Bener. Jadi perutnya yang dikunci terus dari diafragma itu nanti yang daerah sebelah sini perut yang atas itu juga akan mulai kekunci. Nanti suaranya bisa beda. Beda kalau kita lagi ngomong biasa gini. Angin membuat Uzair mulai terus. Iya kan berhenti untuk beristirahat dan tidur. Gitu. Cobain, nah apa namanya nanti dicoba di rumah, tekan ininya, tarik nafas, terus kencangin perutnya. Cobain satu kalimat dari situ keluarin lagi. Kan nggak mungkin ditarik terus nafasnya. Ini ada pertanyaan di Zoom. Apa namanya membuat portofolio yang menawarkan langsung dia pengen cara membuat portofolionya. Oh ya, Ya. Namanya siapa Mas? Namanya Ismi APR. Pak Ismi, kita bisa ngobrol nggak sih di Zoom? Enggak. Bisa sih ditampilin. Mau Bisa. di itu enggak ya? Bentar. Mbak Ismi mau bikin portofolio. Udah. Bikin portofolio atau cara mendapatkan portofolio? Gimana? Cara mendapatkan portofolio atau bikin portofolio? Sebenarnya nggak harus dapat kerjaan dulu untuk kita ada portofolio. Caranya adalah dengan membranding di medsos. Awalnya saya seperti itu. Kalau teman-teman lihat di IG saya, di situ isinya adalah latihan. Kita semua nyebutnya latihan. Coba, silakan Mbak Ismi, Teh Ismi. Kedengeran nggak ya? Assalamualaikum Kak, saya namanya Ismi. Kebetulan memang sudah pernah mengisi voice over, tapi kebetulan memang belum dalam profesional state gitu. Pengennya saya kan kalau misalnya mau mengirimkan CV gitu kan, portfolio, bagaimana caranya untuk membuat portfolio yang bagus gitu. Oke. Sebenarnya portofolio itu seperti yang tadi saya bilang, harus dapat kerjaan dulu. Kalau kita mau untuk kerjaan kan, gimana klien mau tahu suara kita? Kan nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba klien tahu kalau kita tuh seorang VOT. Nah,
Yang pertama kali dilakukan adalah membangun personal branding. Itu bisa dilakukan di medsos, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook yang teman-teman punya semua. Bisa dibangun ininya personal branding. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berlatih. Latihannya itu mengisi suara di video-video. Biasanya di challenge itu banyak. Ikutin aja challenge, menang nggak menang, pokoknya ikut aja. Terus kalau udah dipasang ke medsos, nggak usah dihapus, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa ditulisin juga bawah-bawahnya gitu suka ada hashtagnya kan. Nanti kak teman-teman bisa branding sendiri, misal suara ISMI atau ISMI VOT kayak gitu bisa. Terus bikin apa namanya medsosnya juga kalau bisa jangan dicampur sama yang personal. Karena agensi itu sebenarnya misalnya kita ikut challenge, mereka itu pada setiap orang tuh. Misalnya ya kita ikut challenge ya, terus kan suka ada hashtag tuh, suka ada hashtag tuh. Nah, agensi itu biasanya suka ngeliatin dari reelsnya itu. Nah, kira-kira ada yang cocok ya? Karena ada beberapa kerjaan juga yang saya itu dari situ. Jadi mereka langsung kontak IG saya, minta portofolio dan red card. Nah, kalau yang red card ini ada sesi khususnya ya, red card. Karena teman-teman harus paham dulu dunia voice over itu seperti apa. Gitu. Karena voice over itu biasanya dihitung per cut. Per cut adalah, kalau saya itu per cutnya itu 100 kata, 100 kata atau 1 menit. Itu. Intinya dari situ. Bisa 100 kata dalam 1 menit, bisa 1 menit, atau mungkin kurang dari 1 menit itu kurang dari 100 kata. Pokoknya pekat. Kalau kita bilangnya gitu, pekatnya berapa? Kalau saya sih biasanya lebih ke itu sih, lebih ke berapa kata jumlahnya. Nah, itu yang jadi patokan. Nah, Kak Ismi bisa membangun personal branding dulu. Kak Ismi udah ikut KPDAI belum? Belum, karena itu pun kenal dengan voice over juga rada tidak sengaja gitu. Kebetulan temen butuh voice over bahasa Inggris dan agak susah katanya. Jadinya dia kebetulan ingat dengan saya yang ini, yang rada fluent gitu bahasa Inggrisnya, langsung hubungi saya gitu. Akhirnya ya udah, coba deh kirimin suara lo nanti supaya kliennya bisa dengar, kirimin sampel, dibilang gitu. Ya udah dari situ kebetulan baru satu itu doang sih. Kalau misalnya eh, apa namanya pengalaman voice over yang bertemu dengan klien langsung gitu. Kalau misalnya seperti voice over untuk saya reels saya sendiri pribadi sih banyak gitu. Itu udah ada personal branding, misal di Reels lagi jalan-jalan atau apa diisi pakai suara sendiri itu termasuk portofolio juga gitu. Karena banyak banget klien-klien itu sebenarnya yang hire itu dari media sosial. Kalau teman-teman nanti udah bergabung sama KPDAI, Suarain, terus Voice Over People, ini udah besok tanggal 22 tuh besok ya. Nah, besok tanggal 22 itu ada pembukaan voice over people khusus Jawa Barat. Jadi dia tuh kayak cabangnya voice over people yang punyanya Bimoki itu yang se-Indonesia itu dia punya cabang-cabang di beberapa kota yang ada di provinsi. Itu pembukanya besok di Bandung. Terus teman-teman kalau pengen lebih menggali lagi bisa ikutan kelas. Karena kalau kelas itu pasti udah sama orang-orang yang paling enggak tuh udah pernah masuk studio, terus udah pernah job, udah tau lah dunia voice over tuh kayak gimana.
Misal nanti teman-teman ikutan kelas. Nah, kalau kelas online sih ada bisa, terus ada suara Nusantara, banyak sih macam-macam. Ada double and writer. Terus kalau teman-teman punya kelegaan finansial dan ada kelegaan waktu, ikut yang offline. Karena saya awalnya juga dari online ke offline. Nah kalau online terus gitu, kita nggak bisa langsung take ke studio. Nah kalau yang offline itu kita langsung ke studio. Jadi benar-benar diajarin tuh, di brief benar-benar caranya, cara apa namanya, bacanya naskahnya itu seperti apa gitu dan gitu. Kalau untuk personal branding gitu, teman-teman bikin konten, itu yang sekarang di kan kayak bikin quote-quote gitu ya, diisi pakai suara sendiri, terus bikin itu kan challenge. Coba ikutan challenge. Kaget. Nanti kalau mas ada challenge itu bisa saya share deh Ini ke Mas Dama, biar dibagi sama teman-teman yang dibikin. Karena saya nggak masuk grup. Nanti di ikutan challenge kayak tadi yang mau nih kayak gitu, itu kan ya banyak banget dan emang bagus-bagus yang ini semua. aja. Tapi ada beberapa perusahaan yang kayaknya kerjaan aku cocok nih sama suara yang seperti ini. Sini di luar keluar. Bikin dulu challenge-nya itu. Kalau teman-teman main ke IG saya dari bawah itu, saya udah mulai brandingnya pakai video challenge. Menang nggak apa-apa. Yang penting kita berlalu. Jadi emang harus latihan terus setiap hari. Kalau teman-teman lega bisa ambil source yang ada di YouTube, terus diisi sama suara teman-teman sendiri. Bikin skrip sendiri boleh. Atau kalau enggak, cari di Google juga nggak apa-apa, asal dicantumkan sumbernya. Ada pertanyaan lagi nggak? Mbak Ismi, semoga sudah menjawab pertanyaan ya. Apa Ada yang mau namanya? tanya lagi? Saya ada di online. Contoh, udah ya tadi. Contoh pengenalan brand kegiatan. Oh, gimana sih? Assalamualaikum Kak, boleh minta contoh VO pengenalan atau nge-brand kegiatan sekolah? Tadi yang apa kita? Kegiatan sekolah. Ya, kegiatan sekolah VO-nya kayak gimana? Kegiatan sekolah itu kayak nge-vlog gitu ya. Nah, hampir mirip kayak punya teteh tadi. Iya, tadi Tentang pas paskibra. Terus itu tuh biasanya nggak terlalu kaku. Jadi kayak orang nge-vlog aja. Kayak orang nge-vlog. Cuman kalau nge-vlog itu kan dia biasanya udah langsung karena dia udah tahu materinya yang mau disampaikan. Kalau kita belum tahu materi yang mau disampaikan, terus nanti udah harus cek suaranya atau sama videonya gitu, mendingan bikin dulu, tulis dulu materinya, kayaknya seperti apa, dan dibaca. Sama kayak orang apa namanya, yang kayak live berita atau apa gitu kan sebenarnya dia satu ngapalin, yang gue juga baca. Bisa dilihat di vlog-vlog. Ada lagi nggak? Semoga udah bisa menjawab ya. Ya silahkan Teh. Kenal sebelumnya ya, dia bilang, saya ingin tanya dulu untuk aksen tadi kan saya langsung kenal ya sama ini pasti Sunda gitu saya. Iya betul. Nah untuk ini tuh sebetulnya bisa jadi aksen penting atau memang harus dihilangkan untuk voice over itu seperti apa sebetulnya aksen dari suara kita? Tergantung sama pekerjaannya. Dapat yang brief yang seperti apa. Misal kalau kita baca buku nih, kalau orang Jawa itu kan medok ya. Medok itu biasanya dia lebih tebal di huruf D. D sama K. Nah itu gawe. Nah harus ya emang kan beberapa apa namanya, beberapa suku pasti kayak udah kelihatan gitu kalau ngomong biasa. Kan nggak mungkin kalau orang Sunda itu lebih banyak
ada penggunaan kata K ya di belakang ya. Kayak gini nih misalnya, wahai baginda raja gitu. Suka gitu saya anak saya tuh suka ngomongnya ada kakaknya gitu. Kenapa sih harus pakai K? Jadi ada yang kayak kakak, ada kaknya, terus itu tadi apa sih namanya? eh apa ya naga leong apa sih? Orangnya gak ada. Shooting. Ya jadi gitu aksennya gitu bisa dihilangkan, bisa juga enggak. Nah kalau saya yang dapat job dari MNC itu kayak regular job, saya pakai bahasa Jawa. Yang tadi Emang Tergantung permintaan gitu. ya tergantung sama permintaan dari kerjaan gitu. Aksen sih sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah. Kalau kita pas ngobrol biasa gitu nggak usah bilangin nggak apa-apa. Saya kalau pas ngobrol biasa medok kok, tenang aja, saya masih medok sekali. Gitu. Tapi kalau pas switch kita lagi take VO, ya jangan dikeluarin sebenarnya. Nah, jangan dikeluarin juga aksen Sundanya. Nah, itu latihannya berarti harus terus. Iya, latihannya adalah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu, terima kasih. Ya, harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau teman-teman di sini misal aksen Sundanya masih kental sekali, terus ditambahin teman-teman ngomongnya kayak anak Jaksel, dicampur-campur kan ya. Itu akan menyulitkan kita untuk apa ya? Untuk berkata yang benar gitu. Kan nggak mungkin kita lagi ngisi company profile, tiba-tiba saya jadi medok, gitu kan? Ya rasanya kayak yang kok agak lucu ya kalau company profile jadi medok-medok gitu. Ya misal selamat, gimana sih kalau medok? Selamat datang, kan nggak mungkin kayak gitu. Datang pakai H, pakai Kayaknya kan pakai H, pakai. Tapi ada beberapa kasus juga yang pekerjaannya itu memang malah harus mengharuskan pakai logat, ada yang logat Bali, ada yang logat Madura, gitu. Ada sekarang juga. Apalagi sekarang itu kemarin-kemarin yang saya ikutan pitching itu banyak yang untuk game, karakter game online. Ini juga orang yang bikin nih game online dari berbagai provinsi. Dia butuh suara-suara dari provinsi tersebut. Jadi aset juga, tapi tergantung sama kerjaan atau bisnisnya. Ada yang mau ditanyain lagi ya? Mau? Terima kasih Mbak Dia. Apa namanya? Saya penasaran dengan di lapangannya itu seperti apa namanya. Untuk kan kalau voice over kan itu kita menjual suara ya. Misalnya kayak kita di Sukabumi sedangkan kantor atau studio rekamannya ada di Jakarta. Apakah kita harus ke Jakarta atau kita harus punya alatnya sendiri atau ngumpet di kamar gitu, di kamar mandi, di lemari gitu misalnya, biar suaranya itu bagus disetorkan atau bagaimana itu sistemnya. Nah, sebenarnya Mbak, yang kedua, untuk pekerjaan itu kan kita nggak bisa milih ya. Misalnya seperti Mbak Dian yang tiba-tiba dapat misal untuk mengisi berita pakai hard, itu kan dapat skripnya misalnya malam, paginya harus take. Itu benar-benar malam terus paginya harus take, berarti harus bisa baca cepat ya Mas. Maksudnya menganalisa teksnya cepat kan harus dapat emosinya juga, harus bisa memenggal kalimat yang cepat. Itu mungkin boleh dibagi tipsnya. Terima kasih. Nah itu namanya remote work ya, remote work. Saya juga sampai sekarang masih remote work. Itulah kenapa VOT yang ada di daerah itu memang bukan kesempatannya kecil ya sebenarnya. Sebenarnya besar juga sama kayak yang di Jakarta. Cuma rata-rata hampir kebanyakan kalau saya ikut pitching itu yang khusus untuk Jabodetabek. Ada kan sini dekat ya. Soalnya kenapa? Karena mereka harus langsung ke studio, di sana diarahkan sama yang direkturnya. Jadi langsung ada direkturnya. Tuh. Jadi kalau misal, tapi sekarang udah ada aplikasi atau apa
yang kalau kita rekaman pakai Zoom bisa. Kemarin teman saya dapat job dari Bank Mandiri, pakai itu dia rekaman langsung pakai Zoom itu, terus tapi ada aplikasinya apa gitu ya, terus langsung direkam tuh sama pihak yang studionya gitu. Jadi kita enak gak usah gitu lagi. Oh ya, sumber-sumber. Emang harus ada effort sih kalau yang di daerah. Makanya kenapa saya bilang kalau teman-teman memang fokus pengen masuk jadi ke dunia voice over, branding dulu, branding yang baik. Mau itu suara aku kan masih kayak gini ya, pede, harus pede. Suara masing-masing manusia itu bagus, nggak ada suara yang jelek. Mau itu suaranya cempreng, kalau ada orang nanya itu suaraku cempreng mbak, nggak apa-apa, nggak masalah. Suara cempreng juga banyak dibutuhkan gitu. Terus sistemnya kayak tadi tuh, saya kan barusan dapat apa namanya, dapat skrip tadi jam 3:30 atau jam 3 lebih. Mbak ada skrip baru, terus habis itu ya udah langsung dikerjain selesai. Padahal di skrip itu pakai bahasa Indonesia dan harus ditranslate dulu ke bahasa Jawa. Kalau saya kerjanya kayak tadi kan kayak gitu ya. Nah, di dalam satu hari itu kadang-kadang ada beberapa skrip, ada yang langsung misal beberapa hari itu belum dikasih nih skripnya kan. Kalau saya pengennya tiap hari itu harusnya ada terus gitu, jadi nggak numpuk gitu kan. Tiba-tiba langsung tuh dikasih 5, 6 gitu, jadi kan ada double job. Tapi memang gitu kayak harus siap sedia gitu. Dan teman-teman saya semuanya rata-rata punya mic dynamic. Dimanapun mereka berada, pasti mereka itu bawa laptop sama bawa mic dynamic. Yang dia udah punya kerjaan ini ya, reguler. Kalaupun nggak reguler, biasanya mereka pada bawa. Karena tiba-tiba tuh suka ada kayak gini nih. Kemarin waktu saya lagi pergi ke Bandung tuh, tapi emang saya udah tiap kali saya pergi saya pasti bawa mic kayak gini. Tapi mic saya kondensor. Terus bawa apa namanya, peredamnya juga. Mana yang peredamnya kayak gini saya nggak bawa karena kan besar. Saya bawa itu, tiba-tiba ada klien yang minta sampel suara. Itu kan nggak mungkin kalau kita cuma pakai headset doang, itu nggak akan bisa. Apalagi nggak pakai apa namanya apapun. Itu suaranya kita tuh jadi kayak pecah-pecah gitu biasanya. Nah, kenapa teman-teman VOT yang remote kayak gitu, dia pasti akan bawa kemana-mana. Karena gitu, suka ada job dadakan. Kalau untuk yang remote work yang untuk daerah, nanti teman-teman bisa lihat Mbak Nadia Lestari. Nadia Lestari itu dia orang mana ya? Malang atau mana ya? Pokoknya daerah Jawa Timur sana. Dia itu sama, karena dia tempatnya jauh, misal dia dapat iklan, berarti dia harus take-nya di rumah. Kayak saya nih, saya take-nya di rumah. Gitu. Nggak perlu sampai ke studio. Kalau misal ada yang, oh Mbak, kayak tadi, Mbak ini tolong dong dicus suaranya gitu. Nanti ada revisi di situ, nanti saya ulang lagi. Revisi. Dan pengulangan itu misal harus revisi, terus kita nggak bisa nangkep briefnya dengan baik, akan jadi revisinya akan banyak. Padahal ketentuannya, misal kita ngasih ke klien 2 kali revisi, tapi ternyata masih belum keterima sama dia, kadang-kadang konsekuensinya gitu. Dia ngulangin lagi, atau suara kita nggak jadi dipakai sama dia. Soalnya kalau misalnya biasanya, terus besoknya mereka lagi tuh udah beda Ya, banget. Iya, betul. Iya, beda suaranya. Saya pernah ada tuh yang tadi yang ibuku seorang Robito, itu ada satu lagi yang tentang Palestina. Itu udah semua saya bacain tuh naskahnya. Ternyata ada satu kata perkebunan yang dia itu mau tonnya seperti ini. Mbak, oh bukan Pak, ada, oh tadinya tuh gak ada perkebunannya, terus tiba-tiba dikasih perkebunan sama dia. Terus habis itu saya pasrah coba. Jadi yang pas di apa namanya, di kata perkebunan itu emang terdengar ya sama sih. Cuman kalau yang teliti telinganya agak terdengar berbeda. Nah itu saya pas lagi
serak, batuk, pilek. Nah itu jadi kalau misalnya kita ada kerjaan, dia langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Karena kayak juga kalau kita dikasih job, ya mas, sebentar ya, nanti saya kirim setelah asar gitu. Kita dikasih jobnya jam 2, setelah asar dia dikirim, dia pasti makin senang dan akan repeat order terus ke kita. Kalau kerjaan yang seperti ini ya, karena kita mainnya di industri kreatif, manusianya banyak banget talentnya, jadi kita harus bisa ngasih yang terbaik buat kalian. Tapi jangan mau dirugiin juga. Ya. Ya. Kalau di VOT ini dia kita bicara bayaran gitu ya. Ya. Finansial. Itu hitungannya per apa? Misalnya per kali TK, per satu naskah atau kayak gimana? Tadi saya sempat menyinggung sedikit kalau VOT itu fee-nya biasanya per cut. Per cut itu bisa dari 100 kata atau mungkin 1 menit gitu. Jadi misal kita baca naskah 1 menit, dan nanti dari kitanya udah ada patokan red card-nya. Berapa? Ayo kita doang. Kayaknya habis ini apa namanya perpustakaan mau bikin company profile. Kalau saya awal pertama kali masuk ke dunia itu, saya 850. Oh, Per cut. Jadi 1 menit 850. 1 menit. 2 kali revisi. Oh, 2 kali revisi. 2 kali revisi, 2 kali 24 jam. Ada kok. Oh, nggak saya kasih ke sini ya. Ada. Jadi memang klien biasanya langsung minta portofolio sama mereka. Kira-kira langsung nggak ke budgetingnya mereka. Kalau misalnya ada tuh, tapi Mbak ini tuh kita cuma segini, gimana ya? Nanti kita atur-atur lagi. Ya, betul. Kalau audiobook beda lagi sih, karena kan audiobook itu lumayan panjang ya. Jadi saya sistemnya bukan yang per-cut gitu, per-cut juga nanti akhirnya akan dinego sama mereka. Kalau audiobook itu sekitar 1 buku itu ada 10 cerita yang dibacain, itu sekitar berapa ya? 5 jutaan. Itu 1 buku. Kalau untuk yang tadi yang ibu seorang murobidah itu, karena dia sering banget pakai saya, kemarin saya kasih tetapnya itu 850, masih ada yang tetap. Jadi itu ada sekitar 8 menit ya, 1,5 loh. Sudah saya. Jadi lumayan banget. Kalau pengen saya di dunia VO ya gitu, upgrade skill dulu. Profesional. Sebenarnya saya lebih suka VO daripada nulis buku. Walaupun saya nulis juga. Sama bisa ya. Apalagi kayak Bimoki itu satu iklan atau satu dia bisa buka kelas offline ya, itu 8 juta. Ya. Karena kelas offline itu kadang-kadang masih gitu sama Kak Tisa yang double and writer itu sama sekitar 3 jutaan. Kebanyakan segitu. Itu berapa hari? Biasanya kemarin apa itu kemarin baru bisa buka dari dalam dia. Jadi dalam dia tuh punya ini itu voice over gini. Itu kemarin 3 juta 10 kali bermain. Itu termasuk agak lumayan murah itu. Nah yang lainnya tuh kali misal cuma satu doang, offline. Dan harus hadir terus setiap 1 minggu misalnya. Ada tempatnya. Yang itu effort banget kalau kita yang di daerah tuh gitu. Banyak banget teman-teman saya yang merasa belum bisa gitu kalau harus ke Jakarta terus. Pindah ke kota besar. Ya benar. Karena kayak yang diutamain emang yang di Jakarta karena biar bisa cepet ngerjainnya. Bisa di daerah langsung. Ada pertanyaan lagi ya? Ini itu jam. Bentar lagi. Oh iya, boleh.
Ya, jadi sebenarnya ini kayak kalau dari kesimpulannya kan kita masih pada menolak maksudnya nggak ada yang gitu ya. Jadi hanya sedikit kesimpulan aja yang saya dapat gitu ya, koreksi kalau nggak salah. Yang pertama berarti dari dulu kita DJ atau aktor itu benar-benar khusus yang khususan ya. Jadi tanpa ada pribadi gitu ya. Jadi memang benar-benar harus tentang PO gitu. Jadi mau kita ambil gambar di untuk atau di mana pun apakah itu orang kita gitu kan. Jadi supaya orang tuh tahu dulu, oh ini ternyata akun income itu isinya PO semua gitu kan. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, sebenarnya itu waktunya kurang lama dan kalau satu setengah jam nggak bisa. Ya, tadi kan ada part yang berita berarti kan ya. Kita semua belum praktek. Oh iya, belum praktek ya. Iya, jadi pengen tahu perbedaan dan gimana beda suara gitu. Jadi memang mungkin nanti kadang-kadang bisa sama juga. Ya. Tanggal 28. Bisa ya? Tanggal 28. Sama dia bisa apa nanti ada ini gitu. Coba maksudnya ini ada challenge loh. Jadi kita bisa ada opportunity, ada kesempatan gitu ya. Emang outputnya kan dari kita kasih. Iya gitu. Jadi itu yang kita harapkan karena waktunya singkat juga. Benar-benar tadi kita penasaran jadi gimana sih cara ngebedainnya? Karena kita kalau yang cerita info yang itu, ya itu kecil. Iya. Iya. Tapi yang wanita makan ya. Jadi kita tuh pengen salah nggak sih kita baca seperti itu gitu. Jadi benar mana sih gitu kan? Karena ya itu lah gitu seperti kita pengen ketawa ini ada kelas khusus mungkin kadang-kadang Ke depan pasti ya. Ke depan. Ke depan. Jadi yang mana yang yang hard, yang mana yang soft, yang mana yang manifesto gitu. Kita harus up itu gimana? Kita kita benar-benar belajar gitu belajar jadi aja sih sebenarnya hanya masukan aja dan apa ya yang saya tangkap aja gitu dari tadi gitu tertarik sekali gitu sangat tertarik banget apalagi kan dari TK gitu apalagi kita kecuanya ya iya seperti itu ya bonusnya itu ya yang kita memang masih di sini Mau izin bertanya, kan kalau misalnya kita ngisi video pembelajaran, ngetek, terus ada suara kepotong. Nah, pas dilanjut lagi suaranya berbeda. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasinya supaya satu video itu kan agak panjang, biar suaranya tuh sama, nggak beda-beda gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti tunggu info dari Mas Dama. Karena memang saya juga pengen outputnya itu teman-teman yang ada di Sukabumi, yang deket banget sama Jakarta. Terus Sukabumi itu banyak banget sebenarnya talent-talent nyanyi, terus apalagi yang industri-industri kreatif kayak gitu tuh banyak banget di sini. Sayang aja kalau nggak terganggu. Memang outputnya kayaknya gitu ya. Dan semoga aja dari kelas ini, semoga teman-teman kalau emang beneran pengen menekuni, insya Allah nanti bisa jadi audit profesional. Tuh. Untuk apa tanyanya Teteh, itu saya setiap hari kalau pas lagi take PO itu kita tuh sebenarnya ya bukan baca yang langsung baca satu apa kalau nggak satu paragraf itu enggak. Sebenarnya kita baca itu satu kalimat berhenti. Kalau udah ada di sini ya gitu. Karena apa? Karena nafas kita nggak selalu bisa panjang. Kalau nafasnya habis, nanti suaranya pasti jadi nggak bagus. Nah, untuk biar bisa gimana sih suaranya tetap sama, tetap konstan, stabil. Dengerin dulu suara yang pertama kali tadi kayak gimana. Atau kalau enggak, mulai diulang dibaca dari kalimat terakhir. Biasanya untuk kayak warming up-nya lagi kita pas mau lanjut take yang apa namanya paragraf selanjutnya atau mungkin naskah yang selanjutnya gitu. Nah kita juga nggak akan bisa tuh satu paragraf ada sekitar 5 kalimat atau 7 kalimat kita baca terus. Nanti intonasinya gitu-gitu terus. Pasti biasanya gitu. Cobain aja baca satu kalimat kan direkam nih misalnya direkam satu kalimat selesai matiin satu kalimat lagi matiin gitu.
Karena kalau terlalu panjang pasti habis. Ada lagi nggak? Yang pengalaman yang kayak musik gitu kan, kita mengambil musik ternyata kami aja dari permulaan sih yang memang pernah gitu ya antisipasi ya kan ya. Teman-teman kalau mau bikin, karena saya juga nulis buku terus biasa bacain nyaring gitu kan, itu juga kalau pas bacain nyaring itu nggak serta-merta saya bacain semuanya. Kayak tadi contohnya yang di buku ini pun saya cuma setengah doang karena emang nggak boleh kan. Menghargai hak cipta itu sangat penting sekali. Jadi saat teman-teman misal kepengen bikin konten tentang apapun itu, cantumkan sumbernya. Misal dari YouTube, cantumkan YouTube-nya itu apa. Terus cari sound yang tidak berbayar, yang free. Biasanya suka banyak tuh free free sound apa-apa itu banyak banget. Itu boleh kalau yang kayak gitu. Terus hak cipta ini sebenarnya panjang sih. Kemarin juga saya udah barusan dapat materi tentang hak cipta berkaitan dengan itu buku anak. Jadi ada beberapa buku anak kalau yang di Lexread itu Pak, itu kan belakangnya ada tuh C C O apa kayak gitu gitu. Nah itu kemarin dibahas juga satu-satu. Gitu. Tapi diusahakan banget, harus sih wajib gitu, wajib banget eh, dikasih sumbernya. Kalau misalnya sumbernya banyak kan kita nggak tahu tuh. Suka ada kan ya yang potong-potong. Kalau bisa jangan lebih dari ngambil dari 5 video, karena nanti ngasih sumbernya itu suka banyak. Bukan link YouTube-nya ya, nama YouTube-nya aja. Kalau link YouTube-nya penuh nanti ininya kita tulisnya penuh. YouTube-nya apa, terus habis itu kalau yang musik tadi ya cari aja yang musik. Yang free banyak kok. Itu hak itu sama semuanya. Mulai dari suara, terus buku, gambar yang ada di buku. Misal buku pembelajaran itu kadang dia nggak pakai ilustrator tapi pakai gambar asli, itu harus dicantumin juga. Terus contoh pertanyaan, contoh soal biasanya, contoh cerita yang ada di buku soal itu juga pasti dikasih sumbernya. Semuanya pokoknya dikasih sumbernya. Terus kalau kita udah bikin, misalnya kita udah bikin nih, kasih ini apa tuh? Apa tuh namanya? Watermark, kasih watermark. Jangan sampai dicuri orang. Itu watermark. Nah, watermark juga kalau misalnya video kita di repost ulang sama akun yang lain, si watermark masih ada di situ, itu bisa jadi kredit buat kita dan konten kita itu jadi makin orang banyak yang tahu. Jadi terkenal branding. Terus ada lagi nggak? Kalau konten media Instagram itu kan banyak konten edukasi yang ada video iklannya. Dan itu kira kalau penyampaiannya apakah masih dari dalam yang tergantung ini ya, apa namanya, konten isinya apa kira-kira ya, tentang menjaga itu menjaga, cuma saya lagi begini lagi penyampaiannya saya cari istri akan tidak sih. Kalau untuk penyampaian yang tentang zakat gitu, itu penyampaian aja maksudnya edukasi aja kan ya, edukasi aja kan Gitu. untuk ngajak berzakat dari sebuah lembaga. Ya. Oh, berarti itu iklan. Ya. Nah, berarti maksudnya bisa ke manifesto itu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih kita gimana caranya kita bisa mempersuasi orang lain untuk ikutan yang ada di naskah kita gitu, sesuai dengan harapan kita gitu. Ada misalnya coba
Teteh mau nyobain baca? Kita semua bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Tiap rupiah yang kita miliki adalah hasil usaha dan perjuangan. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain? Ya, jadi kalau tadi masih ada sudah ini harta, 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 bukan harta, harta. Coba itu tapi udah bagus sih tadi. Nah, soalnya gitu aja nggak terlalu naik nggak terlalu turun. Selamat datang. Yang pokoknya paragraf awal itu gimana caranya kita bisa memulai paragraf awal agar orang yang mendengarkan itu mau ngedengerinnya sampai tuntas. Kadang suka ada kan baru paragraf awal tapi udah nggak tertarik. Nah, gimana caranya biar bisa mempersuasi orang ngedengerin apa yang kita suarain itu sampai tuntas. Itu tadi udah yang ini sih. Nah, segitu sih tapi emang suaranya lebih ke middle ya. Middle ke up kayaknya. Kalau buat yang iklan-iklan teenage gitu, iklan skincare teenage itu kayaknya pas itu suaranya. Ya. Terus jangan dipakein ya. Kalau teman-teman ya itu caranya dengan membaca disuarain tapi membacanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita semua bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Setiap rupiah yang kita miliki adalah hasil usaha dan perjuangan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain? Jangan lupa smiling voice. Enggak, intonasinya jangan sama. Nanti dibikin intonasi yang beda-beda. Ya, kalau misal ada yang sesuatu nggak membutuhkan smiling voice, ya jangan dikasih smiling voice. Smiling voice itu bersuara dengan tersenyum. Karena kalau nggak senyum biasanya suka kedengarannya nggak enak. Tergantung sama butuhnya sih. Tapi jangan lupa yang kayak manifesto gitu harus tersenyum. Gitu ada lagi nggak? Nanti ada smiling voice, ada giggling itu belum kita bahas ya. Ada giggling juga biasanya. Itu ketawa kecil. Kita sering dengar nggak kalau di iklan atau di apa gitu suka ada ketawa kecil. Nah, itu kayak giggling. Udah. Apakah perlu senam Pak? Senam muka. Senam muka, iya penting sih sebenarnya penting banget. Sebelum kita latihan itu sebenarnya hampir sama kayak kita mau latihan vokal. Hampir sama. Ada yang kayak gitu juga humming kayak gitu harus latihan. Terus kalau untuk biar artikulasinya jelas kayak gitu harus membaca disuarain dengan agak keras dan emang harus jelas jangan dicadel-cadelin atau dicari-cari gitu. Ya. Terus kalau apa namanya senam muka gitu. Yes. Kayak ini wajah singa. Jangan malu kalau senam muka yang jelek. Gak apa-apa. Kalau teman-teman pengen tahu untuk latihan vokal, bisa ke YouTube-nya. Waktu itu ada tuh guru vokalnya Indonesian Idol. Ya, Aziz. Nah, itu di situ banyak sama banyak. Nah, kalau teman-teman ikut kelas offline, itu dikasih tuntas. Karena kalau kelas offline itu biasanya kalau di Jakarta itu ada yang hampir seharian. Ada yang setengah hari. Nanti outputnya satu-satu ke studio. Biasanya gitu.
Kalau ditanya ada lagi nanti ada lagi. Oh iya, udah jam 6, jadi kita dulu. Ada lagi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi nanti dengan materi ini yang akan dilanjutkan dengan materi yang lainnya. Itu ya Pak ya. Ya. Insya Allah. Jadi itu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore ini. Semoga apa yang kita tadi sharingkan di sini ada manfaatnya dan semoga bisa jadi motivasi untuk lebih menekuni dunia VOD karena suara kita adalah suara yang unik. Jangan pernah takut. Iya, jangan pernah takut teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.